wabarakatuh. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian Fiqhuz Zakah karya Imam Yusuf Al-Qaradawi, juz 1 halaman 175. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadzal qawlu fi, pendapat Imam Abu Ubaid dalam konteks bahwa hutang itu bisa menggugurkan kewajiban zakat. Idza ulimat, jika diketahui secara benar, secara otentik, valid sihatu dainihi, kebenaran hutangnya. Apakah hutang dia di bank ada buktinya tertulis, hutang dia kepada seseorang ada bukti kwitansinya bermatre dan lain-lain. Wa in kana dzalika, jika dia mengaku hutang, la yu'lamu, tidak diketahui hutang itu illa biqaulihi, kecuali dari ucapan dia. Kalau dia mengaku hutang tanpa bukti, tidak didukung oleh bukti-bukti yang lain, tidak didukung oleh pihak-pihak yang lain, maka tidak bisa diterima hutangnya itu. Wa ukhidat, dan diambil minhu dari orang itu as-shadaqatu, sedekah atau zakatnya, tetap dan hewan ternak jami'an, secara keseluruhan. Kalau pengakuan bahwa dia punya hutang itu tidak bisa dibuktikan, hanya pengakuan saja, tidak ada via-via yang mendukung pengakuan itu, tidak ada bukti-bukti otentik yang bisa diterima, maka dia tetap harus mengeluarkan zakat kalau sudah mencapai satu nisab. Dia punya tanaman yang sudah mencapai satu nisab, diambil zakatnya. Dia punya hewan ternak yang sudah mencapai satu nisab sesuai dengan syarat-syarat zakat, diambil itu hewan ternaknya. Li'anna shadaqata zar'i, karena sesungguhnya zakat tanaman wal masyati dan hewan ternak, hakun, itu hak, kewajiban, wajibun yang wajib, zahirun yang jelas. Kewajiban mengeluarkan zakat dari tanaman, dari hewan ternak, itu kewajiban yang clear, kewajiban yang terang benderang. Qad lazima sahibahu, yang mengikat, yang mengharuskan kewajiban itu bagi pemiliknya. Tidak bisa hanya yang tertib, yang profesional, dan juga bagi kita umat Islam di dalam berdagang, bertransaksi apapun, hutang misalnya, juga harus punya bukti-bukti yang otentik. Kalau sekarang ini ya ada apa namanya, bisa dipertanggungjawabkan, tidak mengada-ngada. Wadainu, sedangkan hutang alladzi alaihi yadda'ihi, yang dia mengaku punya hutang itu, batinun, masih tersembunyi, la yudra, yang belum diketahui, karena tidak ada bukti bahwa Anda punya hutang, tidak ada data-data pendukung yang menyatakan bahwa Anda punya hutang, maka agama melihat itu hanya pengakuan Anda saja tanpa ada bukti yang kuat. La'allahu, mungkin pengakuan dia itu, kalau dia punya hutang itu, fihi mubtilun, itu hanya pengakuan yang batal saja. Mubtilun bisa pengertian karena dia bertujuan ingin membatalkan atau menggugurkan kewajiban dia di dalam berzakat. Falaisa bimakbulin, falaisa, maka tidak ada pengakuan itu bimakbulin, diterima minhu, dari orang itu. Tidak ada orang lain yang mendukung pernyataan dia, tidak ada bukti otentik yang bisa diterima,
tidak bisa diterima, maka tidak bisa menggugurkan kewajiban berzakat. Inna hada, sesungguhnya ini, karajulin, seperti orang, wajabat alaihi hukukun, yang wajib bagi dia mengeluarkan hak-hak, liqaumin, pada satu kaum, fada'a, maka dia mengaku, al-mukhrija, mengeluarkan, minha, dari hukuk, wa ada'aha, dan menunaikan hukuk itu, ilaihim, kepada kaum, fala yusdaqu, maka tidak bisa dibenarkan pengakuan itu, ala dzalika, bagi orang itu. Ini digambarkan seperti orang yang misalnya dia punya banyak tanggungan kepada satu kaum, kepada masyarakat misalnya. Dia mengaku sudah membayar dan mengeluarkan semua kewajibannya. Tidak bisa, harus ada bukti. Apakah betul masyarakat menerima? Kalau sekarang ada fotonya apa tidak? Ada bukti otentik apa tidak? Ada penyerahan apa tidak? Jadi tidak hanya sepihak, tetapi betul-betul kedua belah pihak menerima, dan tentu disertai dengan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Fahuwa, kembali kepada pendapat Imam Abu Ubaid. Fahuwa, maka Imam Abu Ubaid yara, memandang Imam Abu Ubaid, an-nadaina, sesungguhnya hutang, maniun, itu mencegah hutang itu, minal wujubi, dari kewajiban berzakat, dengan syarat, tapi bisyarti itsbatima, dengan syarat menetapkan sesuatu, ya dulu, yang menunjukkan sesuatu itu, ala sihhati daini, pada kebenaran hutangnya. Hutang bisa menggugurkan kewajiban zakat jika hutang itu betul-betul hutang yang dibuktikan dengan dengan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau hutang itu diperbankan, ya ada dokumen dengan matre 10.000, dengan bukti-bukti lain, di cross check dengan orang lain, betul tidak dia punya. Ini mendorong ya kepada kita untuk tertib administrasi transaksi yang kita lakukan ini akuntabel. Wa huwa kalamun sahih, pendapatnya Imam Abu Ubaid itu adalah pendapat yang benar. Madamatid daulah, selama ada negara, hiya allati tatawalla, hiya, negara itu, allati, lembaga, tatawalla, yang menguasai, mengatur, memanage amroz zakati, urusan zakat. Jadi pendapat ini bisa dibenarkan dengan syarat negara itu harus hadir betul untuk memanage, untuk menggerakkan, menggali potensi zakat. Hatta la yudayyi'a, sehingga tidak menyia-nyiakan annasu, manusia, haqqallahi, haknya Allah, wal faqir, dan haknya orang fakir, fi amwalihim, di dalam harta-harta manusia, biti'a'id duyuni, dengan mengaku-ngaku kalau banyak hutang. Jangan sampai hak seseorang kepada Allah dan sesama manusia itu ditelantarkan, dibiarkan karena dengan alasan mengaku-ngaku dia punya hutang. Wa khassatan, dan khususnya fi asrina, di era kita. Tentu fi asrina ini ya era kita, khususnya era di mana kitab ini ditulis oleh Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi. Tentu jauh sekali dengan era sekarang, era milenial, era teknologi, di mana keterbukaan, kecepatan, otentisitas itu sangat bisa diketahui dengan cepat. Bukti-bukti otentik, bukti-bukti primer, sekunder, bukti-bukti pendukung ini bisa dihadirkan dengan cepat. Alladzi ta'ufa fihi, alladzi ta'ufa, yang lemah fihi, di dalam masa kita, ad-dainu, hutang, wa qala, dan sedikit, al-yaqinu, keyakinan. Saat ini kata Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi, atau alladzi ta'ufa fihi ad-din, ya bisa, yang di era kita ini berpegangan kepada agama semakin lemah, keyakinan akan Allah dan Rasulnya semakin
sedikit. Jadi harus betul-betul pengakuan hutang itu didukung oleh bukti yang otentik. Jangan sampai orang memandang ajaran agama zakat ini dengan sebelah mata, tidak serius, gampang meremehkan, merendahkan. Dia tidak punya keyakinan yang kuat akan agamanya. Jadi pada era sekarang ini banyak orang yang beragama secara lemah dan keyakinannya sangat rendah. Oleh karena itu dibutuhkan edukasi yang intensif dari para ulama menggali potensi zakat dari orang-orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat. Syurutud daini alladhi yamna'u wujubaz zakah. Syurutud daini, syarat-syarat hutang, alladhi yamna'u, yang mencegah hutang itu, wujubaz zakah, kewajiban berzakat. Ini bab selanjutnya menjelaskan syarat-syarat hutang yang bisa mencegah atau menggugurkan kewajiban berzakat. Asyartu, suatu syarat, alladzi la khilafa fi, alladzi syarat la khilafa, yang tidak ada perbedaan sama sekali fihi, di dalam syarat itu. Apa syarat yang mencegah kewajiban berzakat? Ayyakuna, supaya ada atau jika ada hadzal dainu, hutang ini, mimma, itu termasuk sesuatu yastaghriqu, yang menghabiskan an-nisaba, nisab, au yungkisu, atau mengurangi hutang itu nisab. Dari syarat hutang itu bisa menggugurkan kewajiban berzakat itu adalah, pertama, hutang itu menghabiskan nisab hartanya. Dia punya uang ya selama 1 tahun ini misalnya 500 juta, tapi dia punya hutang 600 juta, dia punya hutang 500 juta misalnya, atau lebih. Atau hutang itu mengurangi kadarnya, dia punya hutang 500 juta, dia punya uang 500 juta, tapi dia punya hutang 470 juta. Jadi sisa uangnya ini sudah tidak ada satu nisab. Dia punya uang 500 juta, tapi dia punya utang 470 juta. Jadi tinggal dia bayar utang itu tinggal 30 juta. Wala yajidu, jadi hutang itu menghabiskan atau mengurangi nisab itu. Wala yajidu, dan dia tidak menemukan sesuatu yaqdihi, yang dia membayar orang itu hutang bihi, dengan sesuatu itu, siwan nisabi, selain satu nisab. Dia punya uang 500 juta, dia selain uang 500 juta itu untuk membayar hutang. Dia tidak punya sawah yang bisa dijual, dia tidak punya kebun yang bisa dijual, dia tidak punya sumber lain yang digunakan untuk membayar hutang itu. Wama, dan sesuatu la yastaghni, yang dia tidak bisa terhindar bihi, dengan ma. Jadi tidak ada sumber lain, semuanya atau sumber itu semuanya dia butuhkan untuk eksistensi, untuk survive, untuk bertahan hidup. Mislu ayyakuna lahu 'ashruna dinar, seperti orang yang punya 20 dinar. Dia punya hutang 1 dinar, au aksaru, atau lebih banyak, au aqallu, atau lebih sedikit.
Mimma dari sesuatu yungkisu yang mengurangi sesuatu itu bihi dengan hutang itu an-nisaba satu nisab. Dia punya uang 20 dinar yang dia wajib berzakat, tapi dia punya hutang 1 dinar, bahkan lebih, punya hutang 5 dinar. Mimma yungkisu bihi an-nisab, yang dimana hutang itu mengurangi kadar nisabnya, jumlah nisabnya. Idza qada'u bihi, ketika dia membayar hutang dengan 20 dinar itu. Wala yajidu, dan dia tidak menemukan qada'an, alat untuk membayar lahu pada hutang itu, min khairin nisabi, dari selain nisab. Ya, uang 20 dinar itu yang digunakan untuk membayar hutang, tidak ada sumber lain. Fa in kana, maka jika ada lahu bagi orang itu salasuna dinaran, 30 dinar. Kalau dia punya uang 30 dinar, wa alaihi asyratun, dan dia punya hutang 10 dinar. Dia punya uang 30 dinar, dia punya hutang 10 dinar, maka 10 dinar dia gunakan untuk membayar hutang, fa alaihi, dan dia wajib zakatul ishrina, zakat 20 dinar. Setelah digunakan untuk membayar hutang, ternyata sisa uangnya masih 1 nisab, masih 20 dinar, maka dia wajib mengeluarkan zakat dari 20 dinar itu. Ibarat sekarang ya, sekitar dia punya uang 100 juta, dia punya hutang 20 juta. Sisanya yang dia gunakan untuk membayar hutang masih 80 juta. Oh, ternyata 80 juta itu sudah masuk 1 nisab, kewajiban zakat dagang misalnya. Maka ya 80 juta itu diambil 2,5% untuk mengeluarkan zakat. Wa in kana, dan jika ada alaihi, dia punya hutang aksaru, lebih banyak, min asyratin, dari 10 dinar. Dia punya 30 dinar tapi hutangnya mungkin 15 dinar. Fala zakat alaih, maka tidak ada kewajiban zakat baginya. Karena zakat minimal harus 20 dinar. Dia punya uang 30 dinar, dia punya hutang 15 dinar, berarti uangnya tinggal 15 dinar. Ini tidak ada 1 nisab. Wa in kana alaihi khamsa, wa in kana, dan jika ada alaihi bagi orang itu khamsatun 5, dia punya hutang 5 dinar, fa alaihi zakatu khamsatin wa ishrina, maka dia wajib mengeluarkan zakat sisanya, yaitu 25 dinar. Jadi tetap kewajiban yang pertama itu membayar hutang. Sisa hutang itu jika masih 1 nisab, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Kalau tidak ada 1 nisab, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Tentu syaratnya adalah tidak ada sumber lain yang dia gunakan selain dari uang yang ada itu. Tidak ada sumber lain yang dia gunakan untuk membayar hutang. Ya, itu satu-satunya harta yang dia miliki untuk membayar hutang. Bagi dia mi'atan minal ghanam, dia punya 100 kambing. Wa alaihi ma yuqabilu as-sittin, wa alaihi, dan wajib baginya ma yuqabilu sittin, tanggungan yang nilainya itu sebanding dengan 60 kambing. Jadi dia punya kambing 100, tapi dia punya tanggungan hutang. Untuk membayarnya itu butuh menjual kambing 60. Fa'alaihi, maka wajib bagi dia zakatul arba'ina, zakat sisa kambing itu, yaitu 40 kambing yang sudah wajib untuk mengeluarkan zakat. Fa'inkana, maka jika ada alaihi kepada orang itu, maksudnya dia punya tanggungan hutang, ma yuqabilu ikhda wasitin, yang sebanding dengan nilai kambing 61,
fala zakata alaihim, maka tidak ada kewajiban berzakat bagi dia. Li'annahu yungkisun nisab, karena itu mengurangi kadar nisabnya. Nisabnya kambing minimal 40 ketika dia punya hutang 61, maka kambingnya tinggal 39, dan 39 itu belum ada satu nisab, karena minimal nisab kambing itu 40. Ini contoh. Meskipun hanya kurang satu, tetap tidak ada kewajiban berzakat. Wahal yushtaratu, dan apakah disyaratkan ayakuna ada hadadainu, hutang ini halan seketika. Ini ada kajian yang menjadi sub kajian ini, hutang yang menggugurkan kewajiban berzakat itu apakah hutang yang harus segera dilunasi atau yang annahu, sesungguhnya dhamir sya'an, la farqa, tidak ada perbedaan sama sekali bainad daini, antara hutang al-hali yang harus dibayar seketika, wal muajjali, dan hutang yang bisa diatur waktunya, diseranteake, hutang yang tidak langsung dibayar. Li umumil adillati, karena keumuman dalil-dalil. Wa in qala, meskipun berkata ba'dul ulama, sebagian ulama menyatakan pandangan innal muajjala, sesungguhnya hutang yang tidak harus dilunasi sekarang tapi bisa dicicil, bisa dijadwal ulang, kalau tidak harus dilunasi sekarang, mungkin bisa dilunasi tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, maka hutang yang seperti itu tidak mencegah kewajiban berzakat menurut sebagian ulama. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya hutang yang model ini, yang tidak jatuh tempo, yang bisa dijadwal, ghairu mutalibin, itu tidak menuntut bihi, dengan hutang itu, fil hali, seketika itu. Hutang itu bukan hutang yang sifatnya itu mengharuskan orang yang punya hutang untuk segera melunasi. Ada jeda waktu yang bisa digunakan untuk berpikir, berusaha, mencari celah lain, sumber lain untuk membayar hutang itu, sehingga harta yang sekarang terkumpul bisa dia gunakan untuk berzakat, memberikan kebahagiaan kepada fakir miskin. Ini sebagian ulama. Wa minad daini, termasuk contoh hutang al-muajjal yang bisa ditunggu, yang bisa diatur waktunya, yang tidak harus segera dibayar. Sodaquz zaujati, mas kawinnya istri, al-muajjalu ila tolak, yang diseranteake, yang ila tolaki, sampai terjadi proses perceraian, awil mauti, atau kematian. Termasuk mas kawin istri itu tidak harus langsung diberikan, tetapi nanti bisa diatur waktunya, bahkan sampai terjadi proses perceraian atau kematian. Itu sesuatu yang ironi, ya. Qad ikhtalafu, dan sungguh ulama itu berbeda pandangan, hal yamna'u zakah, apakah
mas kawin itu mencegah kewajiban zakat amla atau tidak. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama al-mahlul muajjal, mahar yang bisa diatur, yang tidak harus dibayar sekarang, la yamna'u, tidak mencegah kewajiban berzakat. Li'annahu ghairu mutalibin, karena itu, karena status itu tidak dituntut terus bihi, dengan mahar itu ada dan melihat kebiasaan, bi khilafil muajjal, berbeda dengan mahar yang harus segera dilunasi. Lunasi itu tetap mencegah kewajiban zakat, menggugurkan, li'annahu, karena sesungguhnya mahar itu dainun, itu statusnya hutang, kaghairihi, sebagaimana selain mahar, minad duyuni, dari semua hutang-hutang yang ada. Karena statusnya hutang, ya dia mencegah kewajiban berzakat. Karuna, ulama yang lain berkata, ingkana zauju, jika ada suami, ala azmil, ada punya azam, punya tujuan, tekad untuk membayar mahar itu, ya mana'a, maka mahar itu mencegah kewajiban berzakat. Wa illa fala, jika suami belum punya niat untuk membayar mas kawin kepada istrinya, maka tidak menggugurkan kewajiban zakat. Li'annahu, karena sesungguhnya mahar itu, jika suami belum punya azam, punya niat untuk membayar, itulah yu'addu dainan, tidak dianggap hutang. Wa nafaqatu zauji, nafkah istri, tidak sorot, ketika nafkah itu menjadi dainan hutang, ala zauji, atas suami. Nafkah, suami punya kewajiban menafkahi istri dan keluarganya, anak-anaknya. Ternyata suami harus hutang untuk mencukupi kebutuhan nafkah istri dan anak-anaknya. Imma bisulhi, ada kalanya dengan suluh damai, au bil qada'i, atau dengan membayar hutang. Wa mithluha, seperti nafkah itu nafaqatul aqarib, nafkah kepada kerabat-kerabat, anak, bapak, ibu. Tamna'u wujuba zakah, maka nafkah itu yang menjadi hutang bagi si suami itu juga mencegah kewajiban berzakat. Artinya kebutuhan nafkah itu kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Ketika suami harus mencukupi kebutuhan harian keluarganya, kemudian dia berhutang karena tidak punya uang, maka ketika dia punya uang senilai 1 nisab, maka hutang dia kepada orang lain itu didahulukan, karena tanggungan hutang dia untuk memenuhi kebutuhan nafkah itu menjadi hutang yang harus segera dilunasi. Wahal yastawi fi dzalika duyunullah wa duyunul ibad. Wahal yastawi, ada persoalan lain, subcabang yang lain dalam masalah hutang itu. Wahal yastawi, dan apakah sama, fi dzalika, di dalam konteks hutang itu menggugurkan kewajiban berzakat. Duyunullah, hutang yang kaitannya dengan Allah, wa duyunul ibad, dan hutang-hutang yang kaitannya dengan manusia. Qala, berkata An-Nawawi, sapa Imam Nawawi, minas Syafi'iyah, dari ulama Syafi'iyah, termasuk mustahid fatwa, seorang mustahid yang mampu mentarjih pendapat-pendapat madhab. Idza qulna, bagaimana pandangan Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' ini? Idza qulna, jika kita berkata, punya pandangan, ad-dainu yamna'uz zakah, bahwa hutang itu mencegah kewajiban berzakat, fa innahu, maka dalam konteks hutang bisa mencegah zakat itu, ya stawi, sama manusia, baik hutang kepada Allah atau hutang kepada sesama manusia, statusnya sama.
bisa menghalangi, mencegah kewajiban berzakat. Wa qala al-Hanafiyatu, pengikut-pengikut mazhab Hanafi berkata, inna daina, sesungguhnya hutang al-mani yang mencegah hutang itu li zakati, pada zakat, ma iku hutang kana yang adalah kedua ma mutalibun, ada yang menuntut. Hutang yang mencegah kewajiban zakat itu karena ada orang yang selalu menuntut untuk membayar hutang itu, min jihadil ibad, dari aspek sesama hamba-hamba Allah. Itu menurut pandangan Hanafiyah. Hutang yang kaitannya dengan manusia sehingga dia terus dituntut untuk membayar hutang itu. Wa minhu az-zakah, termasuk dari hutang ini yang berhubungan dengan manusia itu zakat. Karena zakat ini harus diberikan kepada orang lain. Jadi hutang artinya dia ketika harus dia selesaikan. Li'annahu huwa alladhi tutawajjahu fihi al-mutalabah. Li'annahu, karena sesungguhnya hutang huwa alladhi tutawajjahu, karena itu yang dihadapkan fi di dalam alladhi al-mutalabah, itu tuntutan. Karena apa namanya, di situ ada tuntutan, di situ ada sistem yang mendorong atau mau menggerakkan orang-orang yang punya uang untuk berzakat, atau orang yang punya hutang untuk segera melunasi hutangnya. Wa yatasallatu, dan menguasai fi di dalam hal ini al-mustahiqu, orang berhak menerima zakat, alal madin, kepada orang yang punya hutang. Wa yumkinu, dan mungkin lil hakimi, bagi pemerintah hakim, ayakhudha malahu, mengambil hartanya, minhu, dari orang itu, bihaqil ghurama, karena haknya orang-orang yang punya hutang. Jadi kalau Anda punya hutang dan selalu dituntut untuk membayar, ya menghalangi Anda untuk membayar zakat, karena harus segera dibayar itu tanggungan hutangnya itu. Dan kita tahu bahwa salah satu ciri orang baik adalah orang yang sungguh-sungguh melunasi hutangnya. Salah satu tanda orang yang bisa dipercaya itu ketika dia punya uang, cepat-cepat membayar hutangnya. Familku fihi dhaifun, maka kepemilikan orang itu di dalam hartanya, karena dia punya sesuatu yang harus dia tunaikan, dia bayar, dhaifun, lemah, ghairu mustaqirin, yang tidak tetap. Bi khilafi dinillah, hal ini berbeda dengan hutang Allah, min nuzur, dari nazar-nazar yang harus dipenuhi, wa kafaratin, dan apa namanya, tebusan-tebusan, wa nahwiyah, dan yang lain. Wa idza kana, dan jika ada alai, bagi orang itu, zakawat, kewajiban zakat, lisanawatin, bagi tahun-tahun kholat yang sudah lewat, dia sudah 3 tahun ini sebenarnya harus mengeluarkan zakat, tapi dia tidak keluarkan zakat itu. Ada 3 tahun hutang zakat yang harus dia tunaikan. Fa innaha tu'addu minad dain, maka kelalaian dia tidak menunaikan zakat selama 3 tahun misalnya, itu dianggap sebagai hutang. Alladzi lahu mutalibun, yang ada orang yang menuntut min jihadil ibad, dari aspek manusia sama manusia. Siapa mutalib itu? Wahwa al-imam, yang menuntut orang yang wajib berzakat untuk berzakat, ya pemimpin. An-naibu, yang mewakili pemimpin itu, mengganti anil mustahiqin, dari semua orang-orang yang berhak menerima zakat. Maka harus segera ditunaikan. Ketika Anda punya uang 1 nisab, maka kewajiban bertahun-tahun nisabnya itu, kewajiban bertahun-tahun Anda berzakat tapi Anda lalai tidak menunaikan, maka dianggap hutang yang harus segera ditunaikan.
Karena apa yang Anda zakati ditunggu oleh orang-orang yang berhak menerima zakat. Wahadza, pendapat ini, huwa alladzi, itu sesuatu, nakhtaruhu, yang kami memilihnya. Inilah pendapat yang dipilih Imam Yusuf Al-Qaradawi. Idza kanatil hukumah, ketika negara itu al-muslimah, negara yang berideologi Islam, hiya allati taqumu bi amri zakah, itu serius mengurusi soal zakat. Hatta la yadda'i, atau hatta la yadda'i, sehingga tidak mengaku-ngaku man, seseorang, yasha, yang dia berkehendak, min arbabil mal, dari orang-orang yang berduit, anna alaihi nuzuran, bahwa sesungguhnya dia punya nazar, au kafaratin, atau dia punya tanggungan untuk membayar kafarah, tebusan-tebusan, au nahwa dzalika, atau contoh yang lain, mimma la yustata'u, mimma, dari sesuatu, la yustata'u, yang tidak dibuktikan dengan serius, tahqiquhu, kebenaran sesuatu itu, menyatakan dengan benar, wa ifbatuhu, dan menetapkan, au nafyuha, atau menafikan. Punya database, dia punya data aghnia, mana yang sudah mengeluarkan zakat dan yang belum, maka orang yang belum mengeluarkan zakat ini maka selalu menjadi tanggungan hutang bagi dia, dan ketika dia punya hutang maka zakat yang tahun-tahun lalu belum dikeluarkan ini harus segera dikeluarkan, karena itu hakul adami, hak-hak yang harus diberikan. Muslimu faidha kana, maka ketika ada al fardu, individu, al muslimu, yang Islam, huwa, individu itu, alladzi yukhriju zakatahu, yang dia mengeluarkan sendiri zakatnya, binafsihi, falahu ayyahtasiba hadhihi duyun mimmalih, maka dia harus menghitung sendiri hutang-hutangnya itu dari hartanya. Wa yaqdiyaha, dan dia melunasi hutang itu, qabla ada'i zakati, sebelum membayar zakat. Jika ada di antara kita misalnya punya kewajiban berzakat, mengeluarkan sendiri, tidak melalui lembaga ambil zakat, tentu yang baik melalui lembaga ambil zakat. Kalau misalnya mengeluarkan zakatnya sendiri, maka harus dihitung berapa hutangnya, dan bayarlah hutang itu sebelum menunaikan zakat, karena memang itu kewajiban yang harus ditunaikan dan ditunggu-tunggu oleh orang yang memberikan pinjaman hutang kepada Anda. Amalan bi umumil hadis, ini mengamalkan, mempraktekkan keumuman hadis, fadainullahi ahaqqu ayyuqda, hutang Allah itu lebih berhak untuk segera dilunasi. Jadi hutang itu harus, hutang yang bisa menggugurkan kewajiban berzakat itu harus disertai dengan bukti yang otentik yang bisa dipertanggungjawabkan, dan hutang itu yang menghabiskan harta satu nisab itu atau mengurangi kadarnya, dan sisanya tidak ada satu nisab. Saya kira itu pengajian kita pada pagi ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. Insya Allah kita ketemu pada Ahad yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.